Presiden Jokowi menyatakan jika dirinya memiliki hak politik untuk berkampanye di pemilu serentak 2024. Jika Presiden akan ikut berkampanye, maka Jokowi akan mengajukan izin cuti kampanye ke diri sendiri. Apakah kondisi ini tidak menimbulkan konflik of interest? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati. Selamat sore, Mbak Ninis. Selamat sore, Mas. Baik, Mbak Ninis, ketika KPU mengatakan bahwa Insinyur Haji Joko Widodo bisa kampanye asalkan izin cuti ke Presiden, apakah ini memang menunjukkan bahwa potensi konflik of interest semakin tak terhindarkan menjelang pemilu, Mbak Ninis? Ya, sebelum ke sana ya, sebetulnya kalau kita kan membaca Undang-Undang Pemilu tentu jangan sepotong-sepotong gitu ya. Jadi kalau kita hanya membaca di pasal 299 saja, maka seolah-olah gitu ya, pasal itu kan bunyinya punya hak untuk kampanye gitu ya, Presiden, Menteri punya hak untuk berkampanye. Tapi kan sebelumnya kita harus membaca juga pasal-pasal yang lainnya supaya ini kita bisa mendapatkan perspektif secara utuh. Nah, di pasal-pasal sebelumnya sebetulnya di situ ada prasyarat apa saja gitu ya yang harus dipenuhi tadi untuk kemudian bisa berkampanye. Harus cuti, tidak menggunakan fasilitas negara, ketika cuti pun juga harus mempertimbangkan beban kerjanya seperti apa, dan tidak boleh mengambil kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu. Jadi ini ada prasyaratnya gitu ya. Jadi kalau kemudian yang diambil hanya boleh cutinya saja atau punya hak boleh kampanye saja atau punya hak berkampanye saja, ini seolah-olah kan menjadi legitimasi atau pembenar bagi pejabat-pejabat yang sekarang saat ini mendukung pasangan calon tertentu. Dan sebetulnya Ya. kan kalau kemudian pasal-pasal yang tadi prasyaratnya itu pun dipenuhi kan juga tidak menjamin bahwa ini nanti akan berjalan dengan netral gitu ya. Katakanlah kemudian memang cutinya diajukan. Cuti diajukan ini kan juga ada tata cara administrasinya gitu ya. Jadi misalnya Hmm. harus diajukan dulu 7 hari sebelumnya ke Mensesnek, nanti kemudian Mensesnek menyerahkan dokumen cutinya ke KPU 7 hari sebelum akan kampanye. Nah ini kan administrasi ini kan harus diurus. Jadi nggak bisa misalnya besok mau kampanye hari ini baru cuti gitu misalnya. Jadi ada tata cara yang juga harus ikuti gitu ya, dan kemudian seharusnya memang KPU membuat atau membuka secara akuntabel tata cara itu dibuka ke publik, kalau perlu declare saja gitu ya bahwa nanti misalnya presiden atau menteri tertentu akan cuti, akan menjadi juru kampanye, ya kalau perlu daftar saja namanya sebagai juru kampanye, didaftarkan nanti cutinya ikut kampanye kemana, kan jadi terang benderang. Nah masalahnya Hmm. kan sekarang ini Jadi seolah-olah teknisnya jadi ini juga harus transparan ya, Mbak mengatakan Ninis oh ya? ini lagi nggak kampanye kok gitu, ini nggak cuti, kan publik jadi nggak tahu mas, situasinya kan sekarang seperti itu. Iya, jadi maksud saya teknis cuti presiden ini juga harus transparan begitu, diberitahu kepada publik seperti itu ya, Mbak Betul. Ninis. Oke, Iya nah betul, lalu publik kan harus tahu kemudian secara transparan dan akuntabel gitu ya, makanya seharusnya KPU itu membuat peraturan KPU kan sebetulnya di pasal yang di atasnya itu disebut bahwa mekanisme cutinya seperti apa, mekanisme pejabat-pejabat ini ikut kampanyenya seperti apa tuh diatur dalam PKPU. Nah, PKPU harusnya bisa mengatur tuh, misalnya tadi kapan surat itu diterima Mensesnek, kapan Mensesnek menyerahkan ke KPU, betulkah 7 hari gitu ya dibuka kepada publik, dibuka jadwalnya akan ikut kampanye di mana saja. Ya tadi supaya ini ya kita letakkan aja semua di atas meja supaya juga akuntabel dan terbuka kepada publik. Oke, tapi menurut Anda, Mbak Ninis, dengan presiden mengatakan bahwa presiden boleh memihak, boleh berkampanye di sebelah salah satu capres Prabowo Subianto, apakah ini sudah bisa menggambarkan bahwa presiden sedang melakukan aksi kampanye mendukung paslon tertentu, Mbak Ninis? Ya, ya asumsi itu kan tidak bisa dihindarkan kemudian gitu ya. Ketika berbicara di belakangnya ada menteri yang juga kemudian menjadi kontestan, kan kemudian publik kemudian mempertanyakan ini sekarang ketika pada waktu itu disampaikan kapasitasnya sebagai apa nih? Sebagai menteri kah atau sebagai menteri yang sedang cuti, presidennya sedang cuti atau tidak gitu ya? Karena tadi tidak terbuka, tidak secara akuntabel dideklar gitu misalnya ya, mendukung pasangan calon tertentu, tidak terbuka juga, tidak mendeklar kapan cutinya gitu misalnya. Kan kemudian publik menjadi punya asumsi seperti itu bahwa
saat ini Presiden sudah memihak kepada salah satu pasangan calon tertentu. Tangkapan publik kan seperti itu, Mas, dan saya rasa nggak bisa terhindarkan tuh tangkapan publik seperti itu, karena kan publik juga melihat gesturnya seperti apa. Oke. Lalu ketika undang-undang pemilu ini menyangkut soal fasilitas negara, Mbak Ninis, apakah bisa Presiden berkampanye sama sekali tanpa memakai fasilitas negara? Iya, tentu ada fasilitas-fasilitas negara yang melekat ya, misalnya keamanan, kesehatan itu memang melekat. Tapi kan yang justru lebih perlu diantisipasi adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian dipolitisasi gitu ya. Misalnya bansos gitu ya, misalnya membagi-bagikan sembako atau misalnya ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian digunakan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Nah, ini kan salah satu hal yang justru sebetulnya perlu diantisipasi karena akan ada efek dominonya. Tadi terkait dengan kebijakannya, yang berikutnya adalah terkait dengan birokrat yang ada di bawahnya gitu ya, ASN-ASN yang ada di bawahnya. ASN ini kan jelas, tegas aturannya, harus netral. Tapi kemudian misalnya ketika ada perintah dari atasannya untuk tadi ya, misalnya mempolitisasi dan lain sebagainya, untuk mendukung, kan jadinya ASN ini ikut ditarik-tarik nih. Padahal jelas aturannya harus netral. Nah, sementara di satu sisi ketika misalnya mereka tidak mau menuruti perintah atasannya, misalnya khawatir nanti karirnya akan seperti apa, apakah akan ada dampaknya, apakah nanti akan dimutasi. Jadi kan ini akan ada hal-hal yang justru akan justru lebih harus diantisipasi nih tadi soal kebijakannya, soal tarik menarik ke netralitas ASN-nya. Justru ini yang membahayakan pada proses pemilu kita, karena salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas kan adalah birokrasi ASN yang juga netral dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Hmm. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab ini untuk mengatur batasan-batasan dalam penggunaan fasilitas negara ini? Dan Presiden juga kan termasuk salah satu pihak yang melakukan supervisi begitu untuk jalannya pemilu. Dan ini tinggal kurang dari 20 hari lagi pencoblosan pada 14 Februari. Sementara Presiden juga kalau ikut berkampanye atau memihak begitu ya, dibutuhkan izin cuti juga. Ini sebenarnya pengawasan terkait dengan penggunaan fasilitas-fasilitas negara ini, siapa yang paling bertanggung jawab, Mbak Ninis? Ya, kalau soal pengawasan pemilu tentu ada di Bawaslu ya. Kita punya institusi yang namanya Bawaslu. Nah, Bawaslu ini sebetulnya yang harusnya bisa kemudian betul-betul in charge untuk memastikan bahwa tidak ada penggunaan fasilitas negara, ikut mengawasi netralitas dari birokrasi, mengawasi netralitas dari aparat-aparat negara begitu. Karena begini, Bawaslu juga punya peran selain tadi mengawasi ya. Bawaslu juga punya peran juga untuk mencegah terjadinya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu harusnya bisa mencegah itu. Memang biasanya ketika penyelenggaraan pemilu semuanya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi di ujungnya gitu ya, ketika hasil pemilunya sudah ditetapkan lalu terbuka ruang untuk perselisihan hasil pemilu, semuanya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi di ujung baru dipermasalahkan gitu ya. Nah, biasanya hakim MK tuh akan menyatakan bahwa kok ini semuanya dibawa ke MK, seolah-olah MK-nya tuh keranjang sampah. Padahal ada Bawaslu yang di dalam perjalanan proses ini bisa mengawasi, bisa mencegah sebelum terjadinya tadi kecurangan atau pelanggaran yang sifatnya terstruktur, masif dan sistematis. Nah, makanya Bawaslu perannya sebetulnya ditunggu oleh publik sebetulnya ya untuk bisa memastikan prosesnya ini netral. Selain juga tadi bicara soal netralitas, bicara soal independensi itu jangan hanya sebagai jargon gitu ya, tapi juga memang harus dibuktikan. Kalau kemudian memang ada ada kecenderungan gitu ya, misalnya Presiden sendiri punya preferensi nanti akan mendukung siapa, ya lebih baik dideklar saja gitu, diumumkan saja kepada publik supaya nanti semua pun juga ikut serta mengawasi gitu ya. Nah, karena sekarang misalnya tidak ada pernyataan secara terbuka menyatakan mendukung siapa gitu ya. Lalu kemudian tapi kita melihat gestur kok ini kemudian seolah-olah gitu ya publik melihatnya ini condongnya kemana nih? Kan tadi yang dikhawatirkan tadi kalau kemudian ada pengambilan kebijakan yang justru bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Nur Agustiati sudah memberikan penjelasan bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu.
Pemirsa, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.